Haleluya. Shalom Holy Lovers, bertemu lagi dengan saya Pastor Joy Sopater dan bincang-bincang kita kali ini dari dunia mahasiswa. Sudah ada bersama dengan kita ada 3 orang narasumber. Yang pertama Anggi Barus. Halo Anggi, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Yang kedua yang di tengah ini Lenta Zamili. Mahasiswa di mana Lenta? Di Unimed, Pak. Di Unimed. Kalau Anggi di mana? Di USU. Di USU, puji Tuhan. Dan satu lagi narasumber kita, seorang hamba Tuhan, pastor yang berkecimpung di dunia pelayanan mahasiswa, dan pelayanannya sudah kemana-mana ini sudah. Haleluya. Pastor mau ditambun. Ya, Pastor selamat di datang. Channel. Ya, terima kasih Pastor Joy. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya, dan hari ini kita akan berbincang bersama, dan topik perbincangan kita adalah mahasiswa yang berdampak di kampus. Oke, mungkin teman-teman bisa kasih penjelasan apa itu mahasiswa. Kalau menurut saya, mahasiswa itu adalah orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, misalnya akademi, perguruan tinggi, dan yang paling umum itu ialah universitas. Oke, dalam terminologi kata mahasiswa itu ada kata maha, gitu ya. Apa sih yang membedakan mahasiswa dengan siswa, gitu ya? Kenapa mesti mereka pakai kata maha? Iya, kalau menurut saya kan Pak, kenapa ada perbedaan antara mahasiswa dengan siswa? Jadi kalau siswa itu dia itu belajarnya itu dia dicekokin dulu sama gurunya, dikasih tahu, kamu hari ini belajarnya ini ya, harus dikerjain ya, kalau nggak dikerjain nggak dapat nilai gitu apa segala macam. Nah kalau mahasiswa kita tuh dituntut untuk cari sendiri gitu, mengeksplorasi sendiri, dan bahkan nggak dituntut lagi sama dosennya gitu. Kok mau ngerjain, kau nggak ngerjain ya terserahmu. Oke, gitu. jadi saya tangkap ada aspek kemandirian yang lebih dari mahasiswa ketimbang siswa, tanggung jawab, kemandirian. Oke, para ahli mengatakan bahwa ada 3 ranah peran mahasiswa. Yang pertama moral, yang kedua di ranah sosial, dan yang ketiga intelektual. Mungkin bisa berbagi menjawab apa peran mahasiswa Kristen yang pertama di ranah moral, wujud nyatanya itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya kan Pak, wujud nyata mahasiswa itu di ranah moral itu seperti ini, melakukan yang benar meskipun orang lain melihat itu tidak benar gitu, tapi kita tahu gitu itu benar gitu, dan kita berani mengatakan itu benar dengan rasa rendah hati dan jujur dan terbuka. Kemudian kalau kita lihat di zaman sekarang, mahasiswa itu lebih suka kehidupannya itu seperti melakukan free sex, narkoba, dugem benar dugem, menggosip gitu kan, ngejulit gitu menggibah gitu kan. Jadi peran kita mahasiswa itu ya menghindari hal-hal itu gitu. Jadi kita tuh menjadi teladan bagi orang-orang lain. Jadi kita kasih tunjuk ke orang lain kita siapa gitu. Orang lain bisa lihat Allah yang kita sembah itu siapa gitu. Jaga kehidupan dan menjadi teladan. Benar. Oke, aspek sosial? Ya, mungkin sosial yang perlu dilakukan oleh mahasiswa ya. Ada rasa kepedulian, saya rasa. Sosial itu kan bagaimana hati yang selaras dengan perbuatan dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, mungkin peran mahasiswa Kristen harus bisa menjadi jawaban bukan hanya dari hal-hal yang rohani, tapi juga harus menjadi jawaban dari hal-hal menjadi kebutuhan. Oke, praktek konkretnya di kampus seperti apa kira-kira Pak, atau di masyarakat? Nah, mungkin kalau teman-teman mungkin dari pelayanan mahasiswa yang pernah kita lakukan, ya mungkin ada berbagi nasi bungkus kali ya, atau berbagi kepada anak-anak panti, ya bersifat bakti sosial, mungkin masih sebatas seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tanggung jawab sosial kita sebagai mahasiswa Kristen supaya kehidupan kita berdampak. Intinya bagaimana mahasiswa Kristen itu berdampak, ya kan? Itu mungkin bisa dimulai dari hal sederhana. Sederhana sih. Mungkin nanti next kalau mereka sudah semakin diberkati, lebih besar lagi yang akan mereka bisa lakukan. Itu mungkin Pak. Oke, kalau ranah ketiga, ya tanggung jawab atau peran intelektual mahasiswa Kristen itu kan harus logis, rasional,
kritis gitu. Apa kira-kira tanggung jawab intelektualnya? Mungkin intelektual wujud nyatanya itu mungkin dari nilai gitu kan. Sebagai mahasiswa Kristen, pelayanan mahasiswa Kristen, nilai kita itu dalam perkuliahan itu harus bagus gitu kan. Dengan IPK kita yang di atas 3 mungkin itu kan termasuk nilai yang bagus gitu. Terus memiliki prestasi yang ada di perkuliahan gitu. Itu kan merupakan salah satu dari intelektual yang ada. Jadi saya ingat lagu Kristen katanya ya. Ya, Ibadah kebaktian tapi nilainya jelek. Jelek. Benar-benar. Ya, mungkin nilai intelektual yang lain ya harus punya pemahaman yang lebih daripada mahasiswa pada umumnya. Jadi mahasiswa Kristen itu harus bisa dilihat dari sesuatu yang berbeda dari cara berpikir, ya kan, dari cara berbicara dan tindakan-tindakan nyata. Jadi tanggung jawab itu harus dimiliki oleh mahasiswa Kristen. Itu saya rasa yang penting ya, Pak Joy, mungkin supaya ya mahasiswa Kristen ini mengerjakan 3 hal itu, Pak Joy, ya, itu menjadi kerinduan kita juga, tanggung jawab itu. Berikutnya hal yang penting dan diinginkan oleh masyarakat dari mahasiswa adalah bahwa mahasiswa menjadi agent of change, agen perubahan. Saya kira kita fokus dulu, nggak usah terlalu luas ya, tapi kita fokus di kampus. Kan teman-teman memang udah hidup di lapangan, udah tahu lah situasi kampus. Kira-kira apa sih di kampus itu yang perlu diubah gitu ya? Iya, boleh cerita pengalaman ya, bisa dilihat di kampus dari apa yang dialami di kampus masing-masing gitu. Apa yang perlu diubah? Jadi beban gitu kan, sebagai mahasiswa Kristen di kampus, apa yang harus kita lakukan mungkin? Coba bagi pengalaman. Ya. Kalau saya ya Pak ya, apa ya, tantangan terbesar di mahasiswa di kampus itu ya apa ya, teman-teman yang masih hidup duniawi ya, gitu, masih hidup duniawi. Jadi kayak saya aja gitu kan, nggak nyangka ternyata temanku kayak gini rupanya ya, diam-diam kayak gini aja dia ya gitu kan. Terkejut-kejut lah batinku. Asli Medan Pak, ini masih Medan. Terkejut-kejut batinnya. Kalau Anggi gimana? Kalau menurut pengalaman pribadi saya adalah tingkah laku gitu kan Pak, tingkah laku. Nah, kita udah pelayanan mahasiswa Kristen, tapi tingkah laku kita nggak benar gitu. Itu yang perlu diubah ya, tingkah laku. Kalau Pastor Mudi melihat situasi kampus sebagai hamba Allah yang turun ke dunia kampus ya, apa kira-kira yang perlu diubah, Pastor? Iya, sederhananya gini, bagaimana supaya mahasiswa Kristen itu sekali lagi menjadi agen perubahan, yaitu dengan keberadaan mahasiswa Kristen ada sesuatu nilai yang bisa ditanamkan dan diberikan. Dengan hal-hal kita mengerti lah di kampus itu banyak sekali berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang anak-anak muda yang bersifat daging, pasti ada banyak di situ ya kan. Nah, perannya kita bagaimana supaya hal-hal yang bersifat daging, yang mementingkan daging ini, nah ini mulai pelan-pelan bisa dirubah melalui keberadaan mahasiswa-mahasiswa Kristen ini. Ya tadi contoh Lenta bilang itu ya yang narkoba, yang kehidupan free sex ya kan, yang pergaulan bebas itu kan banyak jumpa di kampus gitu loh. Bukan hanya di luar, tapi di kampus sudah banyak sekali gudangnya masalah-masalah seperti ini gitu kan. Ya, jadi kehidupan yang tidak sesuai dengan firman. Nah, kerinduannya kita mahasiswa-mahasiswa Kristen ini membawa perubahan. Ya, minimal teman baiknya, teman bangkunya berubah. Cara-caranya yang dunia itu gitu. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan, peranan kita secara penting gitu. Bukan hanya terlihat secara rohani, tapi bagaimana supaya rohani ini nih bisa dirasakan secara nyata. Ya kan? Itu yang perlu kita tanamkan bagi mahasiswa, dan saya selama ini menanamkan adalah bersifat kekeluargaan. Secara apapun mereka di kampus, seperti apapun keadaan teman-teman kita di kampus, nah mereka adalah keluarga kita dan kita belajar untuk menerima mereka. Gitu loh. Karena banyak mereka juga mungkin permasalahannya karena nggak diterima. Ya kan, nggak diterima selama ini sama teman-teman di sekitar, dianggap kamu nggak layak, kamu seperti ini, hina dan sebagainya, atau keluarga yang tertolak dan sebagainya. Nah, jadi perannya kita itu
jadi agen perubahan itu dengan membagikan kehidupan dari firman yang selalu kita miliki. Itu ya saya tangkap jawabannya tadi kan sesuatu yang masih sifatnya pribadi ke pribadi gitu ya, orang per orang. Tapi saya pikir teman-teman juga sudah menjadi agents of change dalam skala yang lebih besar gitu ya. Apa sih yang dilakukan selama ini, boleh sharing kepada kita? Skala besar ya? Iya. Atau skala yang lebih luas gitu ya. Tidak lagi hanya orang per orang. Mungkin sekarang seperti pelayanan kita sekarang sudah masuk di kampus. Oh iya. Pelayanan kampus. Berarti di mana aja? Puji Tuhan kita sekarang sudah ada di USU, Unimed, Unika, dan terakhir Nomensen. Di Nomensen. Ada 4 kampus ya, puji Tuhan. Nah, perannya kita ya pertama ya kita coba merangkul mereka untuk skala yang besar melalui ibadah-ibadah atau komunitas-komunitas kecil. Komunitas-komunitas kecil sehingga mereka tadi yang hal-hal terhilang, yang tidak merasa dianggap dan sebagainya bisa tercover. Ya, dan itu mungkin hal yang rutin kita lakukan. Ibadah, fellowship dan sebagainya. Dan mungkin event-event yang bisa mengundang yang lain-lain juga mungkin, Pak. Seperti keakraban lah kita buat atau retreat dan sebagainya supaya terjangkau juga. Mungkin ada yang nggak mau datang ibadah tapi dengan jalan-jalan mau datang, nah bisa dijangkau melalui hal-hal seperti itu. Seberapa signifikan hasil dari pelayanan mahasiswa? Tadi disebutkan ada ibadah yang dilakukan di kampus-kampus. Setelah mungkin dievaluasi, seberapa signifikan teman-teman melihat hasil dari pelayanan kampus ini? Mungkin mereka dulu yang menjawab. Boleh ya. Teman-teman mahasiswa kalau dilihat seberapa signifikan, karena mereka pengurus-pengurus juga kan, jadi bisa melihat hasil-hasilnya. Kalau seberapa signifikan sih, kalau ukuran 1 sampai 10 nih ya Pak, kita bisa ukur sekitar 9 lah. 9, biasa. Harus begitu. Ya, kenapa aku bisa? Artinya melalui pelayanan kampus banyak orang yang hidupnya diubahkan ya? Iya, puji Tuhan gitu. Kayak pengalaman. Supaya nggak tegang sekali, saya minum dulu. Oh, boleh. Silakan. Tegang sekali. Ya, silakan. Iya, begitu sih. Kayak kesaksian sendiri kan, pengalaman diri sendiri gitu kan. Aku jumpa teman gitu kan. Teman sendiri gitu yang nggak tahu ibadah itu apa gitu kan. Dia hidupnya juga yang nggak benar gitu. Nah, saat diajak ayo ibadah gitu kan, ya awal-awal masih nggak mau lah, nggak terima ini ibadah apaan gitu kan. Tapi lama-lama setelah mengikuti yang namanya rajin berdoa, membaca firman, memuji Tuhan. Dari nggak pernah baca Alkitab mungkin jadi baca Alkitab gitu. Yang tadinya nggak tahu berdoa, yang taunya cuma doa makan. Itu pun langsung amin. Amin. Gitu. Jadi tahu minta gitu sama Tuhan, dan puji Tuhan hidupnya berubah. Wow, luar biasa ya. Mungkin itu hal yang penting ya, maksudnya tujuan daripada pelayanan mahasiswa dan kita membuat pelayanan itu di dalam kampus. Nah, itu ada perubahan-perubahan hidup. Ya mungkin mereka tidak terjangkau di gereja, tidak terjangkau di suatu komunitas yang lain, tapi mereka dijangkau di kampus. Nah, kita tahu bersama secara umum kampus pasti heterogen, kecuali dia kampus Kristen gitu ya. Orang-orangnya, agamanya heterogen, tentu ada tantangan, tapi juga ada peluang di dalam pelayanan itu. Boleh mungkin disampaikan apa tantangan yang dihadapi, peluang-peluangnya, silakan. Ya, siapa? Kayaknya pas dia saya jawab deh. Karena udah lebih suhu ya. Sudah lebih legend. Ya, mungkin saya bisa bantu. Ya, tantangan pasti ada ya. Untuk memulai sesuatu yang baru itu, apalagi pelayanan mahasiswa yang kita bentuk ini kan, dan baru terjun di kampus ini belum lama. Mungkin baru sekitar 7 tahun gitu masih di kampus kan. 7 tahun atau 8 tahun. Saya berbagi sedikit awal untuk membuka di satu pelayanan di kampus itu, di satu universitas di Medan. Ya, mungkin secara pemikiran itu berat ya. Terus kita akan lihat tantangannya apanya gitu. Tapi saya belajar bergerak dengan apa yang Tuhan kasih, artinya iman. Saya bergerak dengan iman, melakukan apa yang menjadi kerinduan hati saya, yang saya naikkan kepada Tuhan. Dan tantangan itu saya jawab dengan pertolongan Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil gitu.
Artinya kita buka saja, kita jalani saja, ya masalah nantinya itu belakangan menurut saya. Jadi saya waktu awalnya itu hanya berdoa, Tuhan kasih orang-orang yang punya hati yang sama. Tuhan kasih pelan-pelan hati yang sama gitu. Akhirnya Tuhan, kita mau buka pelayanan di kampus, kita belum ada tempat. Nah, waktu itu saya hanya bergerak dengan iman, saya katakan. Saya hanya bergerak dengan iman. Yang penting sekarang orang tahu ada pelayanan kita. Kita bagi aja brosur. Belum tahu tempatnya di mana gitu kan. Belum tahu lokasinya di mana. Kita bagikan brosur bahwa ada pelayanan mahasiswa di kampus A. Ya kan? Dan waktu kita mau mulai, tiba-tiba ada satu anak mahasiswa datang kepada saya. Dia katakan, "Kak, Pak, puji Tuhan, kita sudah ada tempat." Padahal kita belum berpikir. Tadi kita hanya berjalan saja. Ya kan? Masalah tempat itu belum tahu kita di mana. Tapi ternyata ya iman yang kita gerakkan dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan hati yang murni, Tuhan membukakan jalan. Nah, tantangan itu di sini terjawab. Hal yang nggak mungkin, tapi kalau kita mau melakukan, ya kan, mau kita kerjakan, Tuhan pasti akan menolong. Ya, peluang pasti akan ada, Pak. Dimanapun peluang. Nah, itu peluang kecil itu mungkin titiknya mungkin hanya sedikit. Tapi di saat kita mau mengambil peluang yang kecil itu, akhirnya peluang itu bisa dikerjakan dan puji Tuhan, nah itu bisa sampai kampus-kampus yang lain. Jadi luar biasa, Holy Lovers. Sekalipun tantangan banyak, dan saya curiga pasti salah satu yang paling jadi tantangan itu masalah keuangan. Masalah betul. Masalah keuangan. Tapi kalau mau, Tuhan pasti tolong. Pasti tolong. Ya banyak lah. Apalagi mahasiswa nggak banyak uangnya ya, Pak. Jujur, Pak Joy, Pastor Joy. Kita selama ini melayani. Saya terjun di mahasiswa sejak membuka pelayanan di kampus berapa tahun lalu. Semuanya korban. Makanya saya katakan Tuhan, saya doa Tuhan kasih orang-orang yang punya hati yang sama. Ternyata Tuhan kasih hati-hati orang yang mau berkorban. Luar biasa. Ya kan? Yang mau melayani tidak melihat sesuatu yang dia dapat, tapi apa yang dia bisa dia berikan. Seringkali kita menganggap pelayanan sesuatu yang kita dapat. Nah kan? Tapi itu hal yang salah menurut saya. Pelayanan, melayani adalah apa yang bisa kita berikan. Nah, akhirnya masalah-masalah keuangan gitu nggak jadi pikiran kita. Dan akhirnya Tuhan memberkati dengan cara yang lain. Ya kan? Ya, saya sedikit, ya ini segala kemuliaan bagi Tuhan gitu ya kan. Awalnya melayani naik motor, lama-lama Tuhan kasih mobil. Haleluya. Ya kan? Asal kita mau kerjakan saja kan gitu. Ini saya penasaran, Pastor. Pernahkah pelayanan yang teman-teman lakukan, pastor lakukan, nggak dapat tempat di kampus? Mungkin mereka pernah diusir gitu. Pasti. Lalu apa yang dilakukan? Solusinya itu gimana? Mungkin dari mereka dulu kali ya. Nanti. Silakan. Teman-teman nih boleh cerita pengalaman. Nah, menurut saya ini pengalaman kami ya, Pak. Pengalaman saya, Pak. Nah, kami itu sebenarnya udah punya tempat kan, Pak. Udah punya tempat. Tapi itu tadi ada tantangan. Nah, itu tadi ada tantangan. Tidak dikasihlah lagi tempat itu untuk digunakan. Nah, kami pergi cari tempat yang lain gitu kan. Kami pergi cari tempat yang lain, nemu satu taman gitu, di luar ruangan lah, karena kami udah gak dikasih tempat itu tadi, nemu satu taman. Nah, di taman itulah kami beribadah gitu. Jadi ini benar-benar menjungkir balikkan ya. Iya. Meskipun kami perspektif dan pandangan namanya selalu ibadah di ruangan tapi mahasiswa ibadahnya di taman. Luar biasa. Meskipun nggak ada tempat, tapi kami padahal bukan beribadah. retreat ya, bukan retreat ya. Bukan, tapi kami ibadah tetap, Pak. Di taman itu kami ibadah. Bahkan kadang lebih ramai lagi yang di taman itu. Saya pikir tadi karena di taman orang malu gitu, jadi sepi gitu. Enggak ya? Enggak, Pak. Justru makin rame. Akhirnya kalau saya pernah ikut pelayanan mereka, akhirnya orang-orang lewat bisa menikmati pujian kan, Pak. Jadi berkat jadinya. Jadi penginjilan secara nggak langsung sudah dinyatakan. Benar. Ya kan, kita sharing firman, kita buka Alkitab. Orang dengar ya. Ya, jadi ternyata pelayanan itu nggak terbatas oleh ruang. Nggak harus di gedung ya. Kalau kita punya kerinduan pasti bisa dikerjakan. Haleluya. Luar biasa. Teman-teman mahasiswa. Saya satu nambahin sedikit. Silakan, waktu kita juga buka satu pelayanan di kampus yang ada di Medan setelah di kampus kedua. Itu dimulai dari DPR di bawah pohon rindang kan. Bukan langsung dapat tempat tapi di bawah pohon rindang dulu.
Ya kita kumpulkan mahasiswa itu, kita ibadah di situ, itulah Tuhan nyatakan dan akhirnya Tuhan kasih tempat. Yang penting kita kerjakan aja apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Oke. Saya masuk kepada bahasan yang terakhir yang saya mau tanyakan ini. Mahasiswa agent of change berarti juga penggerak. Ya. Nah, tapi kalau namanya bergerak lah, mahasiswa ini biasanya demonstrasi. Nah, menurut pendapat teman-teman, mungkin bisa kasih pandangan masing-masing ya. Boleh nggak mahasiswa masing-masing Kristen aja, demon? masing-masing. Ya, silakan Anggi, gimana pendapatnya? Boleh nggak mahasiswa Kristen Oke. demon? Menurut pendapat saya, Pak, Iya. nah, mahasiswa untuk mengikuti demon itu sebenarnya antara bisa dengan tidak. Antara gitu. bisa dengan Iya. tidak. Baik. Itu kan menurut pendapat saya, Iya, gitu kan. iya. Nah, kenapa bisa dengan tidak gitu kan? Kalau dia demon melakukan sesuatu yang baik itu untuk menunjukkan keadilan, gitu Iya. kan? Untuk menunjukkan keadilan, mungkin dia bisa mengikuti gitu kan? Iya. Karena itu kan untuk menunjukkan keadilan ini kebenarannya gitu Iya. kan. Tapi kalau untuk demon cuma untuk aur-auran, cuma untuk memeriahkan yang demon yang memeriahkan yang nggak penting gitu kan. Ikut demon nggak tahu apa yang mau di demon mungkin gitu Yang ya. penting dapat nasi bungkus. Iya, yang penting dapat nasi bungkus. Pasukan nasi bungkus ya. Supaya makan gitu Iya. kan. Itu kan mahasiswa banget gitu Iya. kan. Itu nggak usah dilakukan gitu. Oke. Jadi itu tergantung dari Tujuannya. Tujuannya apa. Oke, Itu menurut pendapat saya. Kalau Lenta gimana pendapatnya? Boleh nggak mahasiswa Kristen demon? Kalau saya sih Pak lebih suka demo boleh sih. Demo masak Boleh, ya. Demo masak. Ikut lomba dong. Demo musik. Ikut lomba Demo ya, musik ikut ya lomba. benar-benar. Jadi apa ya? Kalau menurut saya pribadi kayaknya lebih suka apa? Mahasiswa itu demo ini by sosial media aja gitu. Oh. Jadi cari ribut di grup, ribut di iya, grup. cari ribut iya di grup. terus juga ngeributin satu akun yang memang bener-bener mau di demo gitu kan. Jadi ribut aja tuh di kolom komentar. iya. Waktu itu pernah sempat baca kan nih orang banyak juga nih netizen nih demonya di dalam itu gitu. Lebih bagus gitu sih daripada langsung offline tawuran kan anak Bakar-bakar bakar apa itu namanya malah ngerusuin jalan gitu. Iya. Tapi di sosial media juga kadang-kadang teman-teman mahasiswa kelewatan itu. Iya, benar. Ujaran kebencian dan lain sebagainya Iya, itu gimana? Harus sih. dijaga sih ya menurut Iya, saya. ya. Tapi kalau menurut saya sih mahasiswa Kristen boleh sih demo ya. Boleh ya. Apalagi kalau by sosial sekarang kan semuanya by teknologi, semua by sosial media sih boleh. Cuman mengaspirasikan pendapatnya itu yang positif gitu. Jangan ada mengandung sara, hinaan, hujatan gitu. Ya. Menyakiti yang lain. Jangan menyakiti yang lain gitu. Jadi sampein aja pendapatmu gitu kan. Tapi dia tuh yang benar-benar hal yang positif dan membangun orang lain yang membaca, bukan malah makin menjatuhkan orang. terus jadi panas kan yang membaca jadi panas gitu. Jangan seperti itu sih. Nah, saya pernah terima pendapat. Nah, ini saya bertanya kan. Karena ada yang pernah bilang mahasiswa Kristen nggak boleh demon. Nah, yang dipakai ayat Roma pasal 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Nah, mungkin Pastor Mudi bisa kasih pencerahan, Bos. Silakan, Pastor. Haleluya. Ini Ya. terakhir ini, Pastor. Ya, untuk sekarang nih demonya ke arah mana kan gitu? Kalau ke arah, ya kan semua kan ada demo karena naiknya anggaran di kampus ya kan, ada demo karena pemerintah, ada juga orang yang demo karena kurangnya pendapatan ya kan, demo ke orang tua maksudnya kan, kurangnya pendapatan. Tapi saya rasa di dalam hal pemerintahan kan ya memang pemerintah kita tahu dari Tuhan ya kan, Tuhan yang tetapkan. Tapi ada memang hal-hal yang tidak sejalan pasti dengan pemikiran dan yang kita lihat gitu kan, tentang peraturan dan sebagainya. Nah, ya tetap kita kan menjadi penyeimbang sih menurut saya. Kita masyarakat ini kan menjadi penyeimbang daripada apa yang pemerintah lakukan. Karena kita yang jadi tujuannya kan gitu. Ya, kalau memang itu tidak pas dan memang tidak sesuai juga dengan kalau kita lihat kebenaran, ya kan kita juga harus kembali kepada kebenaran. Jangan demo tapi tidak sesuai dengan kebenaran gitu kan. Tapi menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan apa kebenaran. tidak kemudian nanti jadi dikategorikan mahasiswa Kristen itu pemberontak gitu kalau demon? Kalau hanya sekedar menyampaikan sih saya rasa is okay sih. It's okay ya. Kalau hanya sekedar menyampaikan. Jadi yang tidak boleh itu gimana, Pak? Kalau kita sudah menyampaikan tapi waktu kita merasa
itu kita yang paling benar. Oke. Akhirnya waktu kita merasa kita paling benar, nah terjadilah tindakan-tindakan yang tidak baik, ya kan? Karena egonya yang akan muncul gitu. Tapi kalau kita hanya sekedar menyampaikan aspirasi, misalnya dengan long march kita sampaikan aspirasi, misalnya jangan buka hal-hal yang tidak benar dan sebagainya, itu saya rasa menyampaikan inspirasi dengan cara yang baik sih. Jadi, menurut saya gitu. Jangan anarkis gitu ya. Ya, yang penting kita jangan mengganggu orang lain, jangan anarkis, jangan menyakiti yang lain, dan tetap apapun jadi keputusan, misalnya pun kita sudah sampaikan, ya apa menjadi keputusan daripada orang-orang di atas kita, ya saya rasa itu ya kita harus terima. Jadi luar biasa sekali Holy Lovers, diskusi kita hari ini. Kita dibatasi oleh waktu. Kalau waktu kita panjang ini bisa banyak lagi. Panjang banget. Jadi kita akhiri sampai di sini. Silakan Pastor Moody boleh berikan closing statement. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Holy Channel yang telah mengundang kami di hari ini. Ya, kami ini dari pelayanan mahasiswa Pantai Costa. Mungkin dari tadi ngomong pelayanan mahasiswa, ada pelayanan mahasiswa apa gitu. Nah, kami dari pelayanan mahasiswa Pantai Costa yang ada kita di bawah GPDI yang pasti, ya, dan menjadi tujuan kita bagaimana supaya pelayanan mahasiswa benar-benar bisa tepat sasaran. Kenapa kita pilih di kampus? Karena memang mahasiswa adanya di kampus, ya kan. Kadang-kadang banyak pelayanan yang tidak tepat sasaran, ya kan. Nah, makanya kita berjuang bagaimana bisa pelayanan ini bisa masuk di kampus. Nah, closing statement yang ingin saya sampaikan khususnya bagi mahasiswa Kristen, siapapun kita yang nonton channel ini dan orang-orang tua mungkin, ya, supaya kita bisa menjadi mahasiswa yang benar-benar punya nilai. Ya, punya nilai, bukan hanya sekedar mahasiswa Kristen, tidak, tapi punya nilai. Nilai apa? Nilai kebenaran, nilai firman, ya, nilai gaya hidup yang berbeda dari yang lain, dan bagaimana supaya mahasiswa Kristen itu bisa benar-benar kehidupannya berdampak di kampus, bukan hanya dari kata-kata, tapi dari perbuatan. Dan kami juga berharap kepada orang-orang tua mungkin yang anak-anaknya ada di Medan, ya, yang belum tahu punya komunitas, ya, bisa mungkin menghubungi kami supaya kami bisa menjangkau mereka, jadikan mereka keluarga, dan mengcover mereka selama mereka ada di Medan ini, supaya mereka tidak jauh daripada kehidupan dengan Tuhannya, dan mereka dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan, Pastor Joy. Ya, sekali lagi terima kasih buat diskusi yang luar biasa saat hari ini. Ya, biarlah semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Semakin maju Holy Channel untuk memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, buat Anggi, buat Lenta, buat Pastor Moody. Tuhan Yesus memberkati, sukses pelayanan kampusnya. Amin. Puji Tuhan. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.